Semuanya, saya Veronica Stefani Pangaribuan. Di sini saya akan menyelesaikan Lab 235 Use a Port Scanner to Detect Open Ports. Pada lab ini, kita akan menggunakan Nmap, yaitu pemindai port dan pemetaan jaringan alat untuk mendeteksi port terbuka. Kemudian, Network Mapper atau Nmap adalah sebuah utilitas sumber terbuka yang digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. Tugas umumnya adalah memindai mesin lokal untuk menentukan potensi kerentanan, termasuk port yang terbuka dan tidak terkelola. Semua workstation memerlukan port dan layanan terbuka untuk berkomunikasi dan melakukan tugas seperti mencetak, berbagi file, atau menjelajahi web. Administrator juga menggunakan Nmap untuk memantau host atau mengelola jadwal pembaruan layanan. Nmap menentukan host mana yang tersedia di jaringan, layanan apa yang sedang berjalan, sistem operasi apa yang digunakan, dan filter paket atau firewall apa yang aktif. Dalam lab ini, kita akan menggunakan Nmap di dalam lingkungan VM untuk mendeteksi port yang terbuka. Kemudian, pengenalan terhadap TCP atau UDP ports. Semua komunikasi yang terjadi di internet dipertukarkan menggunakan port. Setiap host IP dapat menggunakan dua jenis port TCP dan UDP. Terdapat hingga 65.535 port untuk setiap alamat IP. Layanan yang terhubung ke internet seperti peramban web, klien email, dan layanan transfer file menggunakan port tertentu untuk menerima informasi. Oleh karena itu, setiap koneksi logis diberikan nomor spesifik. Nomor port juga menentukan port mana yang harus digunakan untuk mengirim atau menerima lalu lintas saat berkomunikasi. Internet Assigned Number Authority atau IANA menetapkan nomor port resmi dan membagi port ini menjadi 3 subkategori. Yang pertama adalah well-known port dari 0 sampai 1023, kemudian ada registered port dari 1024 sampai 49151, dan yang terakhir ada dynamic atau private port dari 49152 sampai 65535. Dan berikut ini merupakan daftar beberapa port yang umum. Yang selanjutnya, Security of Logical Ports. Setiap port logis rentan terhadap ancaman dan menimbulkan kerentanan pada sistem, tetapi beberapa port yang umum digunakan mendapat banyak perhatian dari para penyerang. Lebih dari 75% dari semua serangan siber hanya melibatkan beberapa port umum. Para penyerang memindai sistem untuk mengidentifikasi port yang terbuka pada sistem target. Berikut adalah daftar port logis potensial yang menjadi target paling umum para penjahat. Kemudian di sini kita akan menggunakan PC dengan CSE Lab Virtual Machine yang sudah terinstall di VirtualBox. Kemudian kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu Open a Terminal Window in the CSE Lab Virtual Machine. Di sini saya sudah membuka CSE Lab Virtual Machine dan terminalnya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu Run Nmap. Pada command prompt kita akan mengikuti command di bawah ini untuk menjalankan basic scan dari sistem. Yang pertama, kita akan mengetikkan nmap localhost. Nah, ini merupakan hasil pemindaian 1024 port TCP yang pertama. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, what TCP ports are open? Bisa kita lihat dari terminal ini, TCP yang portnya terbuka itu ada 21, 22, 23. Jadi saya akan mengetikkan jawabannya di sini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, provide a description of the service associated with each open port. Berikan deskripsi layanan yang terkait dengan setiap port yang terbuka. Yang pertama adalah TCP port 21 yang merupakan FTP File Transfer Protocol, memungkinkan transfer file antara klien dan server dengan autentikasi pengguna dan dukungan untuk mode transfer teks dan biner. Yang kedua, port 22 SSH Secure Shell yang merupakan protokol administrasi jarak jauh yang digunakan untuk mengontrol dan memodifikasi server jarak jauh melalui internet. SSH mengautentikasi pengguna jarak jauh dan menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi semua komunikasi dari dan ke server jarak jauh. Kemudian ada TCP port 23, yaitu Telnet menyediakan antarmuka baris perintah untuk komunikasi dengan server jarak jauh dan mentransmisikan menggunakan teks yang jelas, tidak ada enskripsi. Di sini saya akan mengetikkan jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Teliti kerentanan yang terkait dengan masing-masing port terbuka ini.
Untuk port 21 yang digunakan untuk FTP itu sangat rentan terhadap serangan seperti sniffing, brute force, dan directory traversal karena data dan kredensial sering dikirim tanpa enkripsi. Kemudian, seorang pengguna tidak berwenang dapat mengakses server dengan port SSH terbuka hanya dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi, seringkali mencoba login umum atau default. Port 22 SSH dan 23 Telnet sering menjadi target, di mana port 23 tidak aman karena data ditransfer dalam format plain text, sementara port 22 lebih aman. Penjahat siber dapat memanfaatkan port ini untuk mendapatkan akses jarak jauh, menanamkan malware, melihat data sensitif, melakukan serangan man in the middle, dan mengganggu layanan host. Di sini saya akan mengetikkan jawabannya. Selanjutnya, kita masuk ke step yang ketiga, use administrative privilege with Nmap. Kita akan mengetikkan command ini pada terminal untuk memindai port UDP komputer. Ingat, Ubuntu bersifat case sensitive, dan kita akan memasukkan password saat diminta. Kita akan mengetik ini pada command prompt kita. Kemudian kita lanjut. Kita masuk ke pertanyaannya, what UDP ports are open? Jika kita lihat pada terminal window, UDP yang statusnya open itu adalah port 123. Maka saya bisa mengetikkan jawabannya di sini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Describe the purpose of the UDP service associated with each port. Jadi, port yang terbuka tadi adalah port 123, merupakan port yang digunakan untuk protokol NTP, Network Type Protocol. Protokol ini berfungsi untuk mensinkronkan waktu antara komputer dalam jaringan. NTP memastikan bahwa semua perangkat dalam jaringan memiliki waktu yang konsisten, yang penting untuk banyak aplikasi dan layanan. Saya akan mengetikkan jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Sini sama juga kita akan mencari mengenai kerentanan dari port 123 tadi. Port 123 yaitu NTP rentan terhadap serangan DDoS amplification, di mana penyerang dapat memanfaatkan permintaan kecil untuk menghasilkan respon besar ke target. Selain itu, ada risiko spoofing, di mana penyerang bisa mengirimkan paket waktu palsu yang menyebabkan kesalahan sinkronisasi waktu. NTP juga seringkali tidak menggunakan enkripsi sehingga data dapat disadap. Mitigasi meliputi penerapan filter dan menggunakan versi NTP yang lebih aman. Sini saya akan mengetikkan jawabannya. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Kita akan mengetikkan command ini pada terminal kita. Command Nmap SV ini akan melakukan deteksi versi yang dapat kita gunakan untuk meneliti kerentanan. Kemudian kita masuk ke step yang keempat, capture SSH keys. Kita akan mengetikkan command ini pada terminal untuk memulai pemindaian script. Di sini kita telah menangkap kunci SSH untuk sistem host. Command ini menjalankan serangkaian script yang dibangun ke dalam Nmap untuk menguji kerentanan tertentu. Kita lanjut. Kita masuk ke bagian pertanyaan. What are the values of the SSH host keys? Bisa kita lihat pada terminal kita. SSH host keys-nya itu adalah bagian yang ini, yang 256. Saya akan menyalinnya dan mengetikkannya pada kolom jawaban yang tersedia. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, how would an attacker use this information? Bagaimana penyerang dapat menggunakan informasi ini? Informasi ini dapat digunakan untuk mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah ke host target. Saya akan mengetikkan jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, how could you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Bagaimana kita bisa mencegah penyerang dunia maya mencuri informasi penting? Jawabannya adalah kita akan mengirimkan keys-nya melalui telepon, teks, atau email. Ini disebut pertukaran kunci out of band. Saya akan mengetikkan jawabannya.
Kemudian kita lanjut, kita akan menggunakan main and map command untuk membuka manual page and map utility. Kita ketik main and map pada terminal window kita. Ini merupakan informasi lebih lanjut mengenai Nmap itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian summary atau rangkuman. Port yang sangat rentan atau highly vulnerable ports. Banyak port harus terbuka agar sebuah host berfungsi dalam lingkungan komputasi dan komunikasi yang normal. Namun, port-port umum ini harus dipantau secara teratur untuk memastikan tidak disusupi dan digunakan untuk menyerang korban, memberikan akses jarak jauh yang tidak sah, atau untuk membajak host agar berpartisipasi dalam serangan terdistribusi terhadap korban lain. Port 21 pada TCP merupakan salah satu port yang paling populer bagi penyerang. Port ini dirancang untuk mentransfer dan menerima file dari satu host ke host lain. Penyerang menggunakan port ini untuk melakukan berbagai aktivitas jahat. Yang pertama ada transfer, penghapusan, dan modifikasi file yang tidak sah. Kemudian ada transfer kode atau muatan jahat yang tidak sah juga. Yang ketiga, autentikasi anonim ke sistem file host. Yang keempat, menyuntikkan skrip jahat seperti serangan XSS. Yang terakhir, mempengaruhi ketersediaan layanan host lainnya. Kemudian, target umum lainnya adalah port 23 yang disebut dengan telnet. Port ini menyediakan akses jarak jauh yang sah ke host IP. Port ini memiliki kerentanan karena data yang ditransfer dalam format plain text. Penyerang menggunakan port ini untuk melakukan berbagai aktivitas jahat, termasuk diantaranya adalah yang pertama, mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah ke host. Yang kedua, ada menanamkan backdoors dan jenis kode jahat lainnya. Yang ketiga, melihat data sensitif dan kredensial. Yang keempat, melakukan serangan man in the middle. Dan yang kelima, mempengaruhi ketersediaan layanan host. Port favorit bagi penyerang adalah port 53. Port ini digunakan untuk DNS atau mencari nama domain saat menjelajahi internet atau mentransfer informasi. Port ini adalah rute keluar paling umum bagi penyerang setelah melakukan serangan. Karena port ini jarang dipantau, penyerang menggunakannya untuk keluar setelah menghapus file, log, dan informasi lainnya untuk menutupi jejak mereka. Port yang paling umum digunakan oleh penyerang adalah TCP/80. Port ini mentransfer halaman web antara server web dan peramban host. Penyerang menggunakan port ini untuk melakukan berbagai aktivitas jahat. Yang pertama adalah transfer, penghapusan, dan modifikasi data yang tidak sah. Yang kedua ada transfer kode atau muatan jahat yang tidak sah. Yang ketiga, penyuntikan skrip jahat seperti serangan XSS. Dan yang keempat, mempengaruhi ketersediaan layanan host lainnya. Sekian mengenai Lab 235 Use a Port Scanner to Detect Open Ports. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Sekian dan terima kasih.